Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel kita ini ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya tidak akan meng-unboxing maupun akan mereview diecast ya. Tapi kita akan fokus ke bagian diorama yang ada di belakang ini, teman-teman. Ya, ini ya. Karena memang beberapa kali ya ketika saya membuat video itu teman-teman viewer itu banyak yang nanya ya. Ini belinya di mana, Bang? Gitu ya. Terus kira-kira harganya berapa gitu ya. Nah, teman-teman, for your information saja ya buat teman-teman semuanya bahwa untuk diorama yang saya gunakan ini adalah sebenarnya diorama handmade ya teman-teman ya. Jadi ini tidak saya beli dimanapun. Cuman kalau misalnya teman-teman googling atau cari di internet, memang banyak referensi yang sama ya, yang mirip seperti diorama yang saya punya ini teman-teman. Cuman yang saya gunakan ini pure saya buat sendiri teman-teman. Jadi untuk desain kayak stiker dan lain seterusnya itu saya buat di aplikasi CorelDRAW teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin membuat atau mencoba membuat diorama yang sama seperti ini, nanti bisa kalian DM melalui akun IG Instagram scooter_pedia gitu ya teman-teman ya. Karena memang beberapa teman-teman yang kemarin sempat DM, saya kirim template desainnya teman-teman. Sudah saya skala, tinggal kalian cetak ke ke kertas stiker, kemudian ditempel gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu tentunya. Oke teman-teman, kemudian kalau misalnya ini saya buat sendiri, bahannya dari apa, Bang, gitu kan ya. Oke teman-teman, ini adalah bahan yang saya gunakan ya. Yang saya gunakan adalah bahan kertas teman-teman ya. Jadi ini materialnya adalah kertas ya, kertas karton, dan ini kira-kira tebelnya mungkin 1 atau 2 mili ya. Lebih tebal sebenarnya lebih baik teman-teman. Jadi kenapa? Karena semakin kalian menggunakan material yang tebal, tentunya akan semakin kuat gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bahan yang saya gunakan adalah lem teman-teman ya. Lem Korea seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk diorama ini memang skalanya saya peruntukkan untuk minimal 1:64 ya. Kemudian maksimal mungkin bisa masuk sampai 1:43 mungkin bisa ya. Nah, ini adalah contoh atau sisa bahan atau material yang saya gunakan sebelumnya teman-teman ya. Ini, dan ini sudah saya beri garis-garis juga. Rencana memang saya buat project berikutnya ya. Project berikutnya saya akan buat diorama juga, diorama parkiran juga buat koleksi diecast yang saya punya teman-teman. Karena memang masih banyak sekali di bawah ini ya, belum saya lus teman-teman. Saya keranjangin itu ya. Nah, untuk ukurannya berapa, Bang? Gitu ya. Nah, untuk ukurannya saya coba ambil penggaris dulu. Nah, untuk ukuran dari diorama ini ya, saya bagi menjadi 3 bagian utama ya. Samping kiri, tengah, dan sebelah kanan. Nah, kalau misalnya kita ukur secara sekilas ya, ini total panjangnya adalah 75 teman-teman. Jadi antara ujung sini sampai ujung sana itu 75 cm, dan ini bisa menampung sebanyak 48 diecast teman-teman ya. Jadi tergantung kalian, kalau misalnya ini saya bisa 48, mungkin sebenarnya bisa lebih ya, karena memang untuk tiap kotak ini saya buat 4 mobil teman-teman. Kalau misalnya lebih mepet lagi gitu ya jaraknya, ini mungkin bisa satu kotak ini mungkin bisa sampai 6 gitu ya. Nah, sekarang kita ukur, ini sekitar 25 cm teman-teman ya. Jadi antara kotak satu ini lebarnya kurang lebih 25 cm, dan ketinggiannya, untuk ketinggiannya sekitar 9 cm untuk ini ya, dari
atap atau dari lantai atas dan lantai bawah ini jaraknya kurang lebih sekitar 9 cm begitu teman-teman. Untuk ketinggiannya sendiri ini berapa ya kemarin ya, kalau nggak salah sekitar 52 sentian ya. Jadi dari ujung atas sampai dengan ujung bawah ini adalah 52 sentian teman-teman. Nah untuk material berikutnya adalah akrilik ya. Yang saya gunakan ini adalah kaca atau sejenis plastik akrilik gitu ya. Saya beli ini kemarin per sentimeter kalau nggak salah 300 rupiah teman-teman ya. Jadi tinggal kalikan saja 70 berapa 75 tadi ya. Kemudian ketinggiannya sekitar bersih ya untuk kacanya ini sekitar 47 cm teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang banyak bertanya di mana belinya, saya nggak beli. Sekali lagi saya nggak beli, saya bikin sendiri. Kalau kalian pengen bikin nanti butuh template untuk desainnya, nanti saya kirim ya filenya itu CorelDRAW. Dan kalau misalnya kalian kesulitan untuk menggunakan aplikasi CorelDRAW, nanti saya bisa convert ke JPEG juga ya teman-teman ya. Nah untuk berikutnya, material berikutnya adalah kalau kalian perhatikan di background ya atau di bagian lantainya ini kan ada gambar-gambar, kemudian ini ada stiker-stiker. Nah ini saya gunakan kertas stiker teman-teman ya. Ini saya gunakan kertas stiker semuanya ya. Ini di dalamnya ini adalah bahannya dari kertas karton, saya bentuk kotak gitu seperti pilar gitu ya. Kemudian saya lapisi menggunakan kertas stiker ya. Jadi penampakannya seperti ini ya. Ini ada nomor, kemudian ada petunjuk jalan gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian nanti buat ya atau bikin ya, saya sarankan untuk kertas dari stikernya itu jangan gunakan yang glossy teman-teman. Jadi gunakan yang matte ya. Karena kalau misalnya kalian gunakan lampu misalnya di diorama ini, ketika ada cahaya lampu kemudian dia gloss ya bahannya, maka akan memantul teman-teman. Jadi kurang, kalau menurut saya sih kurang nampak nyata gitu ya. Jadi kekurangannya itu sih. Kalau misalkan gunakan yang matte seperti ini materialnya, misalkan kita kasih penerangan atau kita kasih lampu LED gitu misalnya, itu akan terlihat nampak cahayanya itu lebih natural teman-teman. Seperti itu. Nah untuk biaya, kira-kira saya menghabiskan biaya berapa? Nah, ini sebenarnya tergantung kalian ya, tergantung kebutuhan kalian dan selera kalian sih sebenarnya. Kalau saya menghabiskan ini ya, dana yang saya habiskan untuk membuat diorama ini ya kurang lebih sekitar 150 sampai dengan 200 ribu itu sudah maksimal ya. Dan kalau misalnya kalian cari di internet ya atau di online shop, kalau kalian misalnya beli diorama yang sudah jadi atau diecast gitu ya, itu kan sekitar 250 ribu. Tapi ya itu yang kita dapatkan adalah jumlah atau isi dari rak itu hanya jumlahnya sedikit gitu ya, tidak sebanyak kalau misalnya kita bikin sendiri seperti ini. Dan yang paling penting adalah tingkat kepuasan kita ya, kita bikin kita bisa nikmati gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja sih video penjelasan dari saya ya, karena kalian banyak yang nanya. Daripada nanti masih banyak pertanyaan lagi, ya saya bikin videonya gitu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih penasaran dengan desain dan segala macamnya tentang diorama ini, silakan kalian boleh langsung DM di akun Instagram kami di @scooter_pedia teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan habis. Jika kalian suka silakan klik like, dan bagi kalian yang masih belum subscribe, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman. Jangan lupa lagi untuk meng-follow atau mengikuti akun Instagram @scooter_pedia. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diecast for fun.